Silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya seberapa yang hadir pagi hari ini yang rindu hidupnya berdampak bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mari kita memperlapi diri kita dengan firman Tuhan. Karena yang bisa memampukan kita berdampak bagi orang lain bukan karena hasil pekerjaan kekuatan kita sendiri. Karena semua perkara yang baik itu datang dari siapa, saudara? Dari siapa? Dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan. Supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam diri kita itu bisa kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Ya, jadi sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita bisa berdampak bagi orang lain. Ya, bulan ini kita belajar tentang karakter. Ya, karakter kita itu akan mempengaruhi, ya, akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, saudara? Disiplin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berdampak bagi orang lain melalui apa, saudara? Yaitu melalui sikap kita, yaitu sikap yang menghormati Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Menghormati Tuhan dan sesama. Dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat atau menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saudara, ada ungkapan menyatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar religi atau kepercayaan atau agama, melainkan juga menekankan tentang relasi atau hubungan. Hubungan di sini berkaitan dengan Allah dan juga kepada sesama manusia. Saudara, dan melalui ayat-ayat yang baru kita baca tadi, Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan sikap kita, relasi kita, hubungan kita tentang hormat kepada sesama dan juga kepada Tuhan.
Ya, sebagaimana dikatakan tadi, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi di sini dari satu ayat ini Yesus mau mengajarkan kepada kita, ada dua relasi yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, yaitu berhubungan dengan sesama, tentunya diwakili oleh kaisar di sini, dan juga hubungan kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak hanya tentang masalah hal-hal yang rohani saja, sedangkan masalah-masalah yang bersifat, saudara, ya bukan materi ya, tetapi secara sekuler ya, itu nggak bisa dipisahkan ya. Saudara, jadi hubungan antara Allah dan manusia itu nggak dipisahkan. Artinya kita tidak hanya bicara melulu tentang Tuhan, kita membangun hubungan kita hanya dengan Tuhan saja, tetapi kita mengabaikan hubungan dengan sesama kita. Karena saudara, ada firman Tuhan katakan, ya kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan di sana. Jika ada seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa saudara? Pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita nggak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Nggak bisa, saudara. Karena apa yang kelihatan saja kita nggak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa menghormati yang kelihatan, saudara. Yang kelihatan saja bisa menghormati, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi antara menghormati Tuhan dan sesama itu nggak bisa dipisahkan seperti tadi mata uang tadi. Ada gambar dan ada tulisan. Kalau di koin kita ada apa? Gambar nominalnya, kemudian di baliknya ada apa itu? Lambang ya. Itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Kalau hanya nominal saja nggak ada gambar di baliknya itu nggak laku, saudara. Artinya antara gambar dan nominalnya itu satu kesatuan, baru nilainya itu ada. Nah demikian juga dalam kehidupan Kristen kita, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen yang rohani, yang sesungguhnya, saudara, itu nggak bisa dipisahkan hubungan kita dengan Allah dan juga kepada sesama kita. Nah oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini kita akan belajar dua hal. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Supaya kehidupan kita itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, saudara, berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ini perlu saudara sadari, bahwa Allah menciptakan dari sejak semula, bahwa tidak baik kalau manusia apa saudara? Seorang diri. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menciptakan seorang apa saudara? Penolong yang sepadan dengan dia. Yaitu dengan siapa? Dengan Adam. Jadi saudara, kata penolong itu berarti orang yang ditolong itu bisa enggak melakukan sendiri? Enggak bisa. Makanya Tuhan menciptakan seorang penolong karena manusia, kita pria dan wanita diciptakan menjadi manusia yang sosial, nggak bisa hidup sendiri. Saudara, jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Bagaimanapun hebatnya saudara, bagaimanapun pinternya saudara, engkau punya gelar yang begitu panjang. Pernah di gereja kita ada seorang pembicara, gelarnya itu panjang sekali saudara ya. Sampai saya bingung saudara ya. Itu ilmu apa saja yang dipelajari itu, karena apa? Macam-macam panjang itu 10 lebih saudara gelarnya. Ya saudara. Bagaimanapun luar biasanya seorang, dia nggak bisa hidup sendiri. Bagaimana sukses seorang pengusaha, pinternya kayak apapun saudara, nggak bisa dikecek sendiri. Makanya dia punya apa saudara? Anak buah. Dia punya staf. Oleh karena itu, kita jangan berlagak, bos, saya enaknya sendiri melakukan anak buah kita. Karena kalau ditinggalkan anak buah kita, kira-kira saudara bisa kerja enggak? Enggak bisa. Ya.
Gak bisa. Oleh karena itu ya hormati anak buah saudara kalau sudah punya anak buah, punya karyawan, saudara. Perlakukan sebagaimana Allah kehendaki, yaitu dihormati, bukan dimaki-maki, saudara. Jadi tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia sosial, saudara. Membutuhkan, maka Tuhan menciptakan seorang penolong. Nah saudara, dalam hal ini saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Kepada siapa bentuk hormat kita ini ditujukan. Yang pertama saudara, yaitu kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Berapa bagian dalam Alkitab menyatakan tentang sikap kita yang seharusnya kita berikan penghormatan kepada pemerintah. Nah kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, bagaimana seharusnya kita itu menaruh hormat kepada otoritas, kepada penguasa atau pemerintah. Nah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan apa saudara? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatang apa? Hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membebaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi yang pertama terhadap sesama itu, saudara, menaruh hormat itu berkaitan dengan pemerintah, penguasa. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menasihati kepada kita supaya kita takluk, artinya hormat, taat kepada pemerintah. Saudara, kenapa? Pemerintah itu adalah hamba Allah. Ya. Pemerintah itu adalah hamba Allah. Pemerintah itu adalah, saudara, wakilnya Allah di bumi ini. Sehingga kalau kita melawan pemerintah, saudara, itu berarti melawan ketetapan Allah. Dan dampaknya, ya saudara, kita akan mengalami apa saudara? Hukuman. Contoh sehari-hari saudara. Ya, ada lampu merah. Ya, saudara, atau saudara, kalau saudara punya kendaraan, harus ada apa saudara? Ada SIM, ada STNK, ada plat nomornya, dan itu harus komplit, saudara. Suatu hari, saudara, saya mau pulang ke Cepu, di daerah antara Demak mau ke Kudus itu, saudara. Saya dikejar polisi. Saya merasa saya tidak berdosa, saudara, nggak punya kesalahan. Karena apa? Baru saja saya memperpanjang STNK, saudara. Yang 5 tahunan itu saudara. Cuma saudara, saya itu enggak tahu saudara. Plat nomornya itu harus apa saudara? Diganti baru. Nah saya itu masih plat nomor lama. STNK saya baru, SIM saya masih berlaku. Saya dikejar saudara. Di prit itu saya merasa karena enggak bersalah ya terus saja. Dikejar saya semakin kencang juga saudara. Jadi kayak mau balapan itu saudara. Mungkin istri saya ngingetin, itu Pi, dikejar polisi Pi. Enggak, ada apa dikejar? Oh kita enggak punya salah. Saya tambah kencang saudara, dia ngebut lagi saudara. Tahu-tahu langsung disilikung, seret gitu saudara. Terus dia, pagi Pak, pagi. Saudara, tanya, Bapak tahu kesalahannya? Mana SIM-nya? Mana STNK-nya? Ya, Bapak tahu kesalahannya? Saya enggak tahu kesalahannya Pak. Di mana kesalahannya? Mari turun Pak, saudara. Turun saudara. Ini plat nomor sama STNK enggak sama Pak. Loh kok enggak bisa Pak?
Saudara. Ini platnya tahunnya sudah kadaluarsa. Wah saudara, saya memang karena nggak tahu, saya bilang, wah terima kasih banyak Bapak. Bapak mengingatkan saya, ya kalau ini harus diganti dan nanti saya akan minta ke mana itu? Samsat. Masa nggak dikasih? Bapak, kalau saya dikasih pasti saya pasang. Jadi Bapak terima kasih mengingatkan saya untuk minta plat nomor yang baru. STNK kan sudah baru, SIM saya nggak mungkin nggak dikasih. Bapak, saya bilang, ini saya nggak tahu kalau harus diganti begitu. Jadi saya minta maaf, nanti saya pulang akan minta ke Samsat. Oh begitu ya, lain kali nggak boleh begini ya. Ya terima kasih Bapak ingatkan saya. Akhirnya mau kemana sih? Mau ke Cepu Pak. Ya, hati-hati Pak ya. Sudah, lolos saudara. Saya herannya saudara, itu tulisannya kecil saudara ya. Kecil tapi kok kelihatan matanya itu seperti mata elang Raja Wali gitu. Padahal saya kenceng kok tahu gitu saudara ya. Sekecil itu maka saya merasa saya nggak tahu kesalahan saya apa. Ternyata plat nomornya itu perlu dirubah tahunnya. Sampai Cepu saya cari apa saudara? Tukang plat saudara. Langsung saya ganti dulu nomornya saudara. Supaya nggak dikejar-kejar lagi kalau pulang saudara. Nah saudara, jadi ya harus taat itu saudara. Kalau enggak ya kita kena sanksi. Sekarang katanya polisi enggak mau pakai hikmat juga saudara. Jadi sekarang difoto di jalan saudara. Ya saudara Amos kemarin kan ketahuan. Ya dia enggak merasa berdosa. Ya anaknya enggak pakai helm. Ternyata difoto dilihatin bahwa anaknya enggak pakai helm saudara. Didenda di rumah datangnya saudara. Jadi sekarang hati-hati saudara ya. Jadi harus pakai komplit ya. Jadi saudara kita harus menghargai dan menghormati namanya peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus hormat dan taat. Saudara, berapapun harganya. Saudara, di sini ada jemaat yang mereka melakukan pajak itu dengan jujur. Saudara. Sehingga kalau ada orang-orang pegawai-pegawai yang neko-neko itu saudara, dia berani menghadapinya. Kenapa? Saya bayar pajak. Ya, tunjukkan bukti-buktinya. Sehingga dia enggak macam-macam mau mengintimidasi, mau macam-macam itu enggak berani. Saudara. Kenapa? Dia berani menghadapinya. Kenapa? Dia melakukan pembayaran pajak dengan benar. Ya, sehingga orang ini enggak bisa buat apa-apa. Dia pulang dengan tangan kosong, saudara. Nah, saudara, jadi yang pertama kita harus menaruh hormat kepada pemerintah kita. Selagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kita harus taat, saudara. Nah kemudian yang kedua, kita harus menaruh hormat juga kepada orang tua. Ya, orang tua. Nah penghormatan orang tua ini, saudara, sejak dari perjanjian lama, khususnya dalam 10 hukum Taurat Tuhan itu, ya kalau hukum Taurat itu kan 10 hukum, saudara, itu dibagi dua, bisa disimpulkan bagi dua. Hubungan dengan Allah dan juga kepada sesama. Nah hukum yang pertama ditulis oleh Tuhan, hubungan dengan manusia itu bukan jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, tapi dikatakan hormatilah apa saudara? Orang tuamu, ayah dan ibumu. Itu hukum pertama. Hubungan dengan sesama itu menghormati orang tua. Nah kalau kita baca dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3, saudara, menghormati orang tua itu sungguh-sungguh akan berdampak, berpengaruh atas kehidupan kita di bumi ini. Coba saudara perhatikan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ya, perhatikan di dalam siapa? Tuhan. Karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada suatu perintah yang apa saudara? Yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Betapa pentingnya kita menghormati orang tua. Kapan menghormati orang tua saudara? Yaitu pada waktu dia masih apa? Masih hidup. Jadi pada waktu orang tua kita masih hidup saudara, maka Tuhan perintahkan supaya kita menghormati karena perintah ini penting. Kenapa? Karena penting, karena mengandung apa saudara?
Janjinya apa? Kita akan berbahagia dan umur panjang. Jadi selama kita masih ada orang tua, saudara, kita harus menghormati. Kata menghormati di sini artinya itu sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan dan kepatuhan. Saudara, jadi perlakukan orang tua saudara dengan penuh hormat. Pada suatu kali saya besuk di rumah jompo, saudara. Ya, ini orang tua ini bukan orang tua yang miskin, enggak. Dia orang tua yang kaya. Dan dia memberikan kekayaannya kepada anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi setelah dia sepuh tua, anak-anaknya saudara membuang. Ya, ini bahasa kasarnya membuang. Ya walaupun dia mengatakan menitipkan ya ke panti jompo. Orang tuanya hidupnya susah, bukan tambah senang tambah susah di situ, saudara. Apalagi susternya bukan suster yang ramah tamah, saudara. Susternya itu emosian. Orang tua kadang-kadang kan ya saudara sudah makan bilang apa? Belum makan. Ngomongnya ya itu diulang-ulang, saudara. Orang tua saya sendiri, ibu saya sekarang ini, saudara. Kalau nanya itu, tanya ini sudah, nanti berapa menit lagi, tanya itu lagi. Berapa menit, tanya itu. Berarti pertanyaan yang sama berulang-ulang. Sudah Bu, sudah, iya sudah tahu, iya. Nanti sudah begitu, berapa ngobrol lagi, kembali ke masalah pertanyaan tadi. Jadi saya bilang, ya memang saudara perlu apa? Ya sabar saudara. Ya orang tua mungkin begitu saudara ya. Nanti kalau kita orang jadi tua seperti itu mungkin juga begitu saudara. Nah kalau kita serang ini bentak-bentak orang tua kita mungkin nanti saudara dengan anak kita saudara kita dibentak-bentak juga rasanya kayak apa kalau orang tua dibentak sama anak saudara. Jadi perlu diperlakukan dengan sopan, dengan baik. Dan sekarang ini saudara dengan teknologi saudara, kita bisa memperhatikan orang tua kita. Orang tua mungkin sudah nggak bisa masak lagi, saudara. Tinggal telepon saja, ibu mau apa? Ya, ibu saya sukanya itu ayam kremes. Di Cepu ada ayam kremes enak, saudara. Gede-gede tapi empuk, kremes. Ya, ayam kremes tinggal telepon ke restorannya, kirim sampai di rumah, saudara. Satu hari kita di rumah itu, ini siapa yang kirim? Enggak tahu dari Jakarta yang kirim, saudara. Yosi kirim makanan, ya saudara. Jadi sekarang dengan teknologi itu enggak sulit untuk kita memperhatikan dan peduli orang tua kita, saudara. Jangan kita kemudian, saudara, titipkan ke panti jompo, di sana belum tentu dirawat dengan baik. Saudara, engkau ketika menghormati orang tua, merawat orang tua, hidupmu tidak akan susah. Alkitab mencatat tadi, saudara, kita akan apa? Bahagia dan umur panjang. Siapa yang ingin bahagia dan umur panjang? Di sampingmu ada orang tua enggak? Hormati orang tua saudara. Ini saya mau tekankan karena apa saudara? Banyak orang-orang percaya tidak lagi menaruh hormat sama orang tuanya. Berani sekali orang tuanya. Suaranya kencang sekali kepada orang tuanya. Kadang-kadang saya ngelus dada mendengar hal itu. Saudara. Ya, dia lupa dia juga akan menjadi orang tua. Ya, makanya ya saudara coba perhatikan baik-baik. Kalau engkau hari ini tidak bahagia hidupmu, mungkin salah satu penyebabnya adalah mungkin engkau tidak menghormati orang tua. Tidak melakukan orang tua dengan sopan, dengan baik. Tidak peduli dengan orang tua. Ya. Jangan setelah mati, setelah meninggal, oh saudara, apa yang disukai, ditaruh di mana? Depan peti, mati. Moho, tahu moho saudara ya? Di sini moho apa ya? Apa?
Ya moho-moho ya, roti yang gemuk itu sudah ya. Bakpao ta? Ya bakpao kalau di sana moho begitu. Ya. Kemudian kepala apa? Babi atau kalau enggak ayam. Ayam yang itu saudara. Pisang raja yang gendut-gendut. Kemudian apa saudara? Apel, jeruk ditaruh di depan peti jenazah orang tuanya. Itu sih untuk kesombongan diri sendiri saudara ya. Mati, saudara, kuburannya dibikin rumah yang istimewa. Pada waktu hidupnya, saudara, bocor, becek, enggak diperbaiki. Tapi setelah meninggal dikasih yang wah seperti istana. Saudara, kasihan deh. Saudara, jadi yang kedua, yaitu kita harus menaruh hormat kepada orang tua. Kemudian berikutnya pemimpin rohani. Orang-orang yang memberikan pimpinan dan ajaran rohani, secara rohani layak dihormati. Ya, ini juga penting saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang rohani, maka kita harus menghormati dan menghargai para pemimpin-pemimpin yang mengajarkan, yang memberikan makan rohani dalam kehidupan kita. Perlu kita hormati, sebagaimana di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, saudara, jadi kita harus menghormati para pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja ini, saudara. Karena ini adalah perintah firman Tuhan. Ya. Bagaimana kalau hidupnya enggak menjadi berkat, enggak dicontoh. Matius 23 ayat 3 dikatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi yang kita turuti siapa? Ajarannya, firmannya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kan ada hamba-hamba Tuhan kadang-kadang ya jarkoni. Ya bisa ngajar enggak bisa ngelakoni. Saudara, yang kita patut terima, turuti itu adalah firman-Nya. Sedangkan perilakunya jangan kita ikuti, saudara. Ya, supaya apa? Kita terus bisa membangun kehidupan rohani kita dengan baik. Kalau enggak, saudara, kita mungkin bisa melecehkan, kita bisa memaki-maki pemimpin-pemimpin. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan ini, saudara, tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Tugas kita adalah menghormati, menghargai mereka. Ya, dengan demikian saudara, kehidupan kita akan menjadi dampak bagi orang lain, kepada sesama kita. Ya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan Allah. Ya, berhubungan dengan Allah dikatakan apa? Yaitu sebagaimana diteladankan Yesus, kita harus membangun kejujuran di hadapan Allah. Jujur di sini itu, saya lihat di kamus itu artinya ya perkataan dan perbuatan itu sama. Lawan jujur adalah curang, bohong, dusta. Nah saudara, jadi di hadapan Tuhan kita percuma kita bohong. Karena tidak ada perkara sekecil apapun atau sedalam apapun yang kita sembunyikan yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita berhubungan dengan Dia itu kita terbuka, jujur. Enggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena percuma juga kalau kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, dan apa yang kita bisa lakukan? Ya, menghormati Allah, yaitu pertama dengan cara hidup benar. Caranya adalah dengan memelihara hidup adil, setia, dan rendah hati. Itu dalam kitab
Mika 6 ayat 8 dikatakan di sana, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi bagaimana cara kita menghormati Allah itu dengan cara hidup benar. Nah, hidup benar di sini bisa tentang bagaimana kita bisa memelihara hidup adil, setia, dan rendah hati. Saudara, ini perlu kita pikirkan. Ya. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dengan cara hidup benar. Yaitu kita mempraktekkan dalam kehidupan kita itu hidup yang adil, yang setia, dan rendah hati, tidak sombong. Mentang-mentang kedudukannya naik tinggi, saudara. Kemudian kita berubah menjadi angkuh, menjadi sombong. Ya saudara, ya kita ngomongnya, kemudian ngomongnya, wah asal ngomong saudara. Karena saya ini pemimpin, saya ini sudah terkenal. Ya, asalnya plus saja, nggak dipikir dulu saudara. Nah saudara, itu cara yang pertama. Yang kedua yaitu melayani. Melayani Allah adalah hal yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia ini sebagai manusia. Matius 20 ayat 28. Saudara, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi ketebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia adalah Tuhan tapi dia mau datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalau melayani itu menerima atau kehilangan. Saudara, kalau kita melayani berarti ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Seperti Yesus. Dia melayani dengan memberi apa? Nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi kalau kita melayani belum ada sesuatu yang keluar dari diri kita, itu belum melayani, saudara. Dan Tuhan mau supaya hidup kita itu hidup yang melayani. Dan juga di sini dikirim contoh pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Kalau sudah baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan di sana. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ada satu perubahan kehidupan dari jemaat Tesalonika. Dulu dia penyembah berhala, tapi setelah dia bertobat, dia melayani Allah. Bukan lagi kepada berhala-berhala, tapi kepada Allah yang menyelamatkannya. Nah saudara, di gereja kita beberapa hari ini ada rekrutmen untuk pelayan-pelayan. Saya rasa tidak hanya sekedar pelayan singer, tapi juga aser Pak Cengti, ini ketuanya. Bisa berdiri Pak Cengti? Ini komandan. Ayo berdiri, supaya ini kan ada jiwa-jiwa baru nih. Ya. Saudara bisa datang ke Pak Cengti, saya mau jadi aser. Ya. Saudara, setiap kita Tuhan minimal satu karunia untuk melayani. Karunia itu untuk membangun satu dengan yang lain, sehingga kita akan menjadi satu bangunan yang rapi, yang terus rapi dan kokoh dan kuat. Jadi karunia itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan karuniakan itu, Tuhan berikan kepada kita karunia itu untuk apa? Fungsi untuk membangun. Jadi saudara, kalau saudara senyumnya manis, saudara, itu cocok untuk jadi aser, saudara. Tapi kalau muka saudara seperti security, ya saudara nanti jadi seksi keamanan. Tegas, ya saudara. Tapi kalau wajahnya lembut, manis, wah saudara, itu daftarlah ke Pak Cengti. Security, ya Pak Cengti juga dia urusannya saudara. Ya. Saudara, kalau sudah punya keahlian untuk mendekor seperti Ibu Evi, ya daftar ke Bu Evi. Jadi tiap bulan tuh kayaknya berubah di depan saudara ini. Ya. Jadi mari kita sama-sama bergerak bersama-sama untuk melayani. Kalau kita jemaat yang melayani saudara, maka kita tidak akan seperti penonton bola.
Kalau yang nggak melayani biasanya sering apa saudara? Bisanya apa saudara? Ngeritik, gitu aja nggak bisa. Padahal kalau dia nendang sendiri juga mungkin nggak bisa saudara. Saya dulu waktu SMA itu kelas IPA itu terkenal sepak bolanya saudara. Bertanding dengan kelas IPS, kemudian dengan lawan yang lain saudara. Taruhannya kambing. Saudara. Saudara, saya pernah masukkan gol tapi nggak sengaja. Saudara. Karena apa? Kena kepala saya. Lawan nendang, dek ini kena kepala saya, bolanya mental masuk gol. Saudara. Walaupun kepala saya jadi pening. Saudara. Tapi itu gol kemenangan, saudara. Jadi dapat kambing, jadi nyate, saudara. Ya. Saudara, mari kita bersama-sama bergerak untuk membangun GBI Raja Wali sesuai dengan karunia dan talenta. Nah, kalau setiap orang bergerak melayani Tuhan, kira-kira gereja ini diem atau ramai, saudara? Ramai bukan orang bertengkar, tapi ramai orang bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk melayani. Kemudian dengan bagaimana kita menghormati Allah dengan sikap hidup benar, melayani dan juga persembahan. Wujud lain dari sikap hormat kepada Allah adalah dengan memberikan persembahan diri hidup kita, juga persembahan harta milik dengan kerelaan. Saudara, Roma 12 ayat 1-2 itu sudah enggak asing bagi kita. Persembahan sejati adalah hidup kita. Hidup itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Kalau itu semuanya diberikan, apa yang nempel dalam tubuh kita, kira-kira ikut dipersembahkan enggak? Harusnya dipersembahkan. Tapi dengan syarat sukarela, dengan senang hati. Karena apa? Persembahan yang dilakukan dengan kerelaan, dengan senang hati, itu yang berkenan kepada Tuhan. Coba perhatikan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau sudah memberi persembahan dengan gerundel, persembahan sudah enggak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau dengan penuh sukacita dan kerelaan, itu yang menyukakan hati Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar melalui kedua hal ini. Kita menghormat kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Maka kehidupan kita, saudara, akan berdampak bagi yang lainnya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan melekat dan jatuh di tanah yang gembur, yang baik. Sehingga benih firman Tuhan itu sungguh tidak akan hilang begitu saja. Tetapi firman terus ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kehidupan mereka akan semakin hari semakin berdampak baik Tuhan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Sehingga kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami tidak akan sia-sia dan percuma. Tetapi kehidupan kami memiliki arti, memiliki dampak yang baik bagi setiap pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini dan juga bagi masyarakat di mana kami ditempatkan. Bahkan di tempat pekerjaan di mana kami ada. Kami minta Tuhan tolong supaya kehadiran kami membawa dampak yang memuliakan dan menyenangkan bagi nama Tuhan dan berkati banyak orang. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan